Setelah kemarin aku pergi ke daerah Sleman dan mencoba menikmati keindahan alam Gunung Merapi, yaitu di daerah Kaliurang dan Klangon, rasanya pengen banget balik lagi ke Jogja karena wisata di sana asik banget. Makanya itu, aku yang sedang di Solo sekarang pengen banget naik kereta dan langsung ke Jogja lagi. Karena liburan di Jogja nggak cukup sekali saja. Mau tahu aku mau kemana untuk ke Jogja besok? Ikuti keseruanku di Ragam Nusantara, beragam keindahan Indonesia. Halo, selamat pagi Sobat Traveler. Pagi ini gue berkunjung di Yogyakarta. Cukup terik udara Yogyakarta pada siang hari ini. Dan Yogyakarta bukan hanya sekedar kota budaya maupun kota pelajar. Namun Jogja juga menjadi destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi di setiap akhir pekannya. Kali ini aku berkesempatan untuk berkunjung di Kabupaten Bantul yang terletak di sisi selatan Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Ada di utara, di Sleman, ada di Kulon Progo, ada di kota Yogyakarta yang sekarang ini aku kunjungin, ada di Gunung Kidul juga. Namun, perjalanan kali ini aku akan berkunjung di Kabupaten Bantul. Mau tahu letaknya di mana? Ikuti perjalananku di Ragam Nusantara. Nah, tapi sebelum aku menuju lokasi di Bantul, Yogyakarta, aku membutuhkan akses kendaraan bermotor dan aku udah menghubungi salah satu rental motor yang ada di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelum kita menunggu rental motornya datang, ikuti perjalananku di sini. Kota Jogja, kota yang bakal bikin kita kangen dan nggak cukup didatengin cuma satu kali ini. Memang selalu menjadi primadona bagi beberapa wisatawan untuk mengisi waktu liburan mereka. Kota yang terkenal akan budaya yang sangat kental ini memang tidak pernah salah untuk dikunjungi. Banyak sekali tempat menarik di kota Jogja ini yang seakan-akan gak ada habisnya untuk dijelajahi. Dan di hari yang cerah ini, aku bakal eksplor salah satu daerah di Jogja yang tentu saja bakalan seru banget nih Sobat Traveler. Hari ini aku bakal ke suatu tempat di sudut kota Jogja, tepatnya di daerah Imogiri. Nah, tempat ini tuh berjarak sekitar 30 km dari stasiun Tugu tadi. Ya, memang cukup jauh sih, tapi aku yakin pemandangan di sana bisa menghilangkan rasa lelahku saat mengemudi. Tapi jujur, aku sangat menikmati perjalanan ini karena memang Jogja nggak bakal bikin kita bosen dan malah ngangenin lo sobat. Nah, akhirnya aku sampai juga di tempat pertama nih. Ya, aku udah sampai di Bukit Pangu yang terletak di Kediwung, Imogiri. Dari kota Jogja, aku membutuhkan waktu 1 jam perjalanan menuju tempat sini. Walaupun terasa pegal, namun rasa pegal itu akan terbayar oleh tempat-tempat atau pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan.
Bukit Pangu. Bukit Pangu merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kediwung Mangunan, Lingo, Bantul. Wisata ini menawarkan pemandangan pegunungan yang berada di area sekitar Mangunan. Sebenarnya, wisata ini sempat tutup beberapa bulan belakangan dan baru dibuka beberapa hari lalu. Jika kalian datang pagi sekali atau subuh, kalian bisa dapat momen kabut yang menyerupai awan dan itu cantik banget loh sobat. Tempat ini juga sangat cocok untuk berfoto-foto karena memang instagramable banget loh. Wih, keren banget kan pemandangannya. Gak rugi aku 1 jam perjalanan dari kota Yogyakarta. Tapi sayangnya aku nggak disuguhkan oleh pemandangan samudrawan ciri khas dari Bukit Pangu ini. Jika kalian ingin berkunjung di Bukit Pangu di sini, aku saranin kalian untuk datang lebih awal atau pagi. Kalau bisa sih setelah subuh. Sebenarnya perjalanan menuju Bukit Pangu ini, kalian bakal melewati banyak tempat wisata yang tidak kalah kerennya. Ada contohnya, kebun buah Mangunan yang terletak tidak jauh dari tempat ini. Dan di sana, kalian bakal mendapatkan sensasi yang berbeda karena kalian dapat memetik buah-buahan yang ditanam di kebun buah Mangunan. Tapi, di tempat ini tidak kalah kerennya juga. Bukit Pangu. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini juga ada beberapa spot foto yang unik dan bakal mendukung hasil foto kalian menjadi lebih cantik. Ada beberapa bentuk spot foto seperti gardu pandang, kapal, kereta kencana, dan masih banyak lagi yang ada di sini. Namun, jika kalian ingin menggunakan spot foto di sini, kalian akan dikenakan biaya. Kisaran biayanya 5.000. Tapi kalian bisa menggunakan spot foto di sini bebas mau kapanpun. Tapi kalau tutup ya udah nggak bisa. Permisi Bu. Iya Mas. Bu, aku mau dibuatin es kopi 1. Oh iya. Oke. Saya masuk ya Bu ya. Iya, sama-sama. Silahkan. Oke Bu, makasih Bu. Nah, di sini kalian bakal banyak menemukan warung-warung kecil yang menjajakan berbagai makanan dan minuman. Dan kalian tidak perlu khawatir jika ingin ngemil dan menikmati pemandangan di sekitar. Oh. Oke, Bu. Ambil Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, sudah ini uangnya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Saya pamit. Hati-hati di jalan. Makasih Bu. Nah, Sobat Traveler,
Itu tadi merupakan tempat cantik yang ada di daerah Delingo. Sebenarnya masih banyak tempat cantik yang bisa kalian eksplor lagi di daerah sini. Selanjutnya aku akan berwisata ke daerah yang memiliki unsur budaya yang kental. Ingin tahu perjalananku kemana? Ikuti perjalanan dari Ragam Nusantara, beragam keindahan Indonesia. Halo Sobat Traveler, kembali lagi di Ragam Nusantara. Kali ini aku lagi berada di Makam Raja Imogiri yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Makam Raja Imogiri ini bukan hanya sekedar wisata biasa, melainkan juga wisata religi ataupun spiritual. Jadi teman-teman, jika berkunjung di sini harus menjaga perilaku dan sopan santun. Jadi ikuti perjalananku untuk mengitari Makam Raja Imogiri. Nah, seperti inilah tangga-tangga menuju area komplek Makam Raja. Sangat banyak dan melelahkan, tapi tetap semangat. Ayo. Banyak banget sih anak tangga di sini. Tahu nggak kenapa? Di sini tangganya banyak banget. Jadi tangga ini totalnya ada sekitar 409 anak tangga. Dan ternyata jumlah anak tangga di sini memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah anak tangga dari bawah hingga ke masjid. Ada 32 anak tangga. Kenapa dibuat 32? Karena
32 diambil dari tahun dibangunnya makam Imogiri, yaitu tahun 1632. Dan ada lagi nih jumlah anak tangga di daerah pekarangan masjid berjumlah 13 anak tangga yang menandakan bahwa Sultan Agung diangkat menjadi Raja Mataram pada 1613. Lalu dari pekarangan masjid menuju tangga terpanjang berjumlah 45 anak tangga, dan itu melambangkan bahwa Sultan Agung wafat pada 1645. Selanjutnya merupakan anak tangga terpanjang, yaitu berjumlah 346 anak tangga yang melambangkan makam ini sudah berdiri selama 346 tahun. Ada juga nih tangga kecil yang hanya berjumlah 9 anak tangga di sekitar kolam yang melambangkan Wali Songo. Nah sobat traveler, akhirnya tiba juga di ujung dari anak tangga area komplek makam Raja Imogiri. Sangat melelahkan, dan bisa dilihat banyak sekali area-area makam-makam dari raja-raja yang ada di sini, dan bangunan-bangunan banyak sekali bisa dilihat. Aku akan mengitari area komplek makam ini, so ikutin terus. Nah, sobat traveler, di belakang saya ini merupakan akses masuk ke makam Raja Imogiri. Dan jika Anda ingin memasuki area makam, Anda diwajibkan mengenakan pakaian adat Jawa dan dikenakan tarif Rp10.000. Cukup murah sih. Dan dengan Rp10.000, Anda akan bisa memasuki area makam dan berziarah ke makam Raja Imogiri. Makam Raja-Raja Imogiri. Makam yang terletak di bagian sudut kota Jogja ini adalah tempat peristirahatan dari beberapa raja-raja yang ada di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Makam ini sangat ikonik dengan jumlah anak tangga yang sangat banyak. Dan di balik jumlah anak tangga ini, ada beberapa filosofi yang terkandung di dalamnya. Makam ini berisi para raja dari Astana Kesultanagungan seperti Sultan Agung, Sri Ratu Batang, Hamengkurat Amral, Hamengkurat Mas. Di sini juga menjadi pemakaman raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Hamengkurat IV dan Sri Susunan Pakubuwono I sampai 12. Untuk Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ada Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga 9. Memang banyak sekali raja-raja yang dimakamkan di sini, sehingga kesakralan dan kesucian sangat kental di makam ini. Ternyata di sini ada beberapa mitos juga nih yang menurut warga sekitar dan pengunjung percayai. Seperti salah satunya adalah jika kita tadi menghitung anak tangga dari bawah hingga ke atas dengan jumlah yang benar, maka semua permintaan kita dapat terkabulkan. Lalu ada tangga hitam yang konon merupakan makam dari pengkhianat di salah satu anak tangga di makam ini. Dan ada juga mitos tentang air keramat yang terletak di dalam kompleks pemakaman makam Sultan Agung. Nah, di air keramat tersebut dipercayai berisi air bertuah yang memiliki khasiat menyembuhkan dan manfaat lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar. Nah, itu saja yang bisa kita temukan di makam Raja Imogiri. Untuk selebihnya, bila sobat ingin berkunjung di makam Raja Imogiri, kalian bisa datang jam 10 pagi hingga jam 1 siang, dan kalian bisa memakai pakaian adat Jawa yang telah disediakan di sini. Dan selanjutnya, aku akan berkunjung ke salah satu desa yang ada di Imogiri juga. Dan ingin tahu kemana aku akan berkunjung? Ikuti perjalananku di Ragam Nusantara, berbagai keindahan Indonesia.
Duh, dunia gelap. Barusan termasuk narkoba ya kak? Kan kata kakak narkoba itu dunia gelap. Ya nggak gitu konsepnya. Yang dimaksud itu, secara tidak sadar, penggunaan narkoba juga bisa berdampak pada kriminalitas. Nah, kayak gitu. Halo Sobat Traveler, balik lagi nih di Ragam Nusantara. Nah, perjalanan selanjutnya aku bakal menuju ke salah satu desa yang gak jauh dari makam Imogiri nih. Tahu nggak aku mau ke desa mana? Nih, aku kasih clue. Jadi, aku mau ke salah satu desa yang sebagian besar penduduknya adalah pengrajin keris nih. Udah tahu belum? Ya udah deh, aku kasih tahu. Jadi selanjutnya aku bakal ke desa Banyu Sumurung. Desa ini terletak gak jauh dari Makam. Ya cuma 10 menit sampai kok. Mau tahu apa aja keris yang diproduksi di sana? Tetap ikutin aku terus ya di Ragam Nusantara. Beragam keindahan Indonesia. Halo Sobat Traveler, kali ini aku telah berada di Banyu Sumurung, merupakan desa pengrajin keris yang ada di Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lokasinya nggak jauh dari makam Raja Imogiri. Dan ingin lihat keseruanku di desa Banyu Sumurung ini, ikuti perjalananku di Ragam Nusantara, beragam keindahan Indonesia. Desa Banyu Sumurung. Desa ini terletak di Girirejo, Imogiri. Desa ini merupakan salah satu sentra kerajinan keris dan aksesoris keris seperti tempat keris. Keris merupakan salah satu warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Penghasil keris ternama berada di area sisa-sisa kerajaan Majapahit di Jogja, yaitu di Imogiri, dan salah satunya ada di desa ini. Penduduk desa ini sudah turun-temurun menjalankan kerajinan keris. Di sini, para wisatawan bisa melihat proses pembuatan keris. Di sini, terdapat juga keris yang merupakan pusaka. Dan para wisatawan bisa membeli keris souvenir dengan harga yang terjangkau. Untuk datang ke tempat ini, pengunjung bisa datang mulai pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Sebenarnya, masih ada beberapa toko keris yang masih buka hingga sore. Jika tertarik dengan pembuatan keris, di sini diadakan workshop dan tidak dipungut biaya alias gratis loh sobat. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini banyak sekali rumah-rumah produksi yang memproduksi keris itu sendiri. Mulai dari keris, tombak, ataupun perlengkapan lainnya. Dan kalian sangat bisa memesan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain-lainnya. Nah, seperti inilah tahapan proses pembuatan aksesoris keris. Cukup rumit, tapi keren. Keris merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diresmikan oleh UNESCO. Keris ini adalah salah satu senjata zaman dahulu yang sering digunakan para orang terdahulu untuk berperang. Namun, seiring perkembangan zaman, sekarang keris dijadikan properti busana atau hanya sekedar koleksi saja. Namun di balik bentuk keris yang unik, terdapat juga beberapa proses agar dapat tercipta keris tersebut, seperti menempa besi,
Lalu besi tersebut dipasangkan dengan kayu gagang dan bagian finishing adalah dengan memelitur atau mengkilapkan keris agar terlihat lebih menarik. Jika semuanya proses sudah terlewati, keris siap diperjualbelikan. Nah, itu tadi salah satu rumah produksi yang kita kunjungin di Desa Banyu Sumurup. Selanjutnya, aku akan mencicipi salah satu wedang khas dari Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ingin tahu keseruanku di sana? Ikuti perjalananku di Ragam Nusantara. Oke, kali ini aku bakalan langsung meluncur ke salah satu warung yang menjual minuman khas yang ada di Imogiri. Kalian tahu nggak minuman apa ini? Ya, ini adalah minuman wedang uwu. Letak warungnya pun nggak jauh dari Desa Banyu Sumurup. Sebenarnya, warung ini terletak di antara makam Raja Imogiri dan Desa Banyu Sumurup. Jadi, perjalanan menuju ke sana tidak terlalu jauh. Cukup 5 menit sudah sampai lah ya. Dan di sini, warungnya nggak cuma satu sih. Ada banyak berjejer di sini dan menyediakan berbagai jenis makanan untuk menemani wedang uwu. Nah, sekarang aku udah sampai di warung wedang uwu, dekat kan dengan desa keris yang kita kunjungin tadi. Nah, jika kalian ke selatan, kalian bisa langsung ke makam Raja Imogiri. Dan bisa dilihat di belakang. Di belakang ini adalah warung wedang uwu yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Bisa dilihat di sini tidak hanya menjual wedang uwu saja, tapi ada juga makanan pecel, soto, nasi rames, mie goreng, dan minumannya pun juga ada kopi, wedang uwu pastinya, dan ada teh jeruk. Di sini bukan hanya warung ini yang menjualnya, tapi masih banyak warung di samping-sampingnya yang menjual berbagai aneka ramen, wedang uwu, dan semacamnya. So, kita tungguin apa lagi? Mari kita coba wedang uwu khas Imogiri. Bu, wedang uwu satu ya? Oke, sambil kita menunggu wedang uwu jadi, kita tungguin di sini. Udah jadi nih wedang uwunya. Terima kasih ya, Bu. Nah, Sobat Traveler, wedang uwunya udah jadi nih. Unik ya, warnanya merah kan. Aku jadi pengen cobain rasa wedang uwu. Mari kita coba. Selain mempunyai warna yang unik, wedang uwu sendiri mempunyai rasa yang khas dan aroma rempah yang sangat terasa. Nah, kalian tahu nggak warna merah ini dari mana? Nah, warna merah ini sebenarnya terbuat dari kayu secang. Dan seperti yang kalian lihat tadi saat ibunya meracik wedang uwu, ada berbagai jenis rempah-rempah nih. Seperti contohnya ada jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, pala, sereh, kapulaga,
Dan sebagai pemanisnya, minuman ini menggunakan gula batu. Wah, banyak juga sih ternyata. Nah, karena terdiri dari banyak banget rempah, khasiatnya juga nggak kalah banyaknya. Contohnya nih, seperti obat radang sendi, memperlancar peredaran darah, reumatik, bahkan bisa untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya khasiatnya masih banyak banget, susah untuk menyebutin satu-satu. Karena lagi musim pengujian gini, minum wedang uwu sangat pas dan sangat enak untuk menghangatkan tubuh juga. Bu, pamit ya. Nah, jadi itu tadi perjalanan aku mengeksplor keindahan yang ada di Yogyakarta, tepatnya di selatan kota Jogja. Gimana? Kalian udah ada referensi buat liburan belum? Pasti ada lah ya setelah menonton perjalananku tadi. Memang, di Jogja gak cuma terkenal sama kota pelajar aja, tapi di Jogja juga menawarkan banyak keindahan alam yang sangat banyak untuk dieksplor. Apalagi sekarang daerah dekat Imogiri ini sudah banyak juga wisata-wisata baru yang mungkin cocok untuk mengisi waktu liburan kalian. Nah, jadi kesimpulan buat petualangan kita tadi adalah kita harus tetap melestarikan keindahan alam negeri kita sendiri, karena banyak tempat wisata yang bisa kita eksplor. Jadi jangan salah sama yang ada di luar negeri. Dan ternyata wisata itu nggak cuma datang ke tempat yang indah dan alam. Kita juga bisa melakukan wisata religi atau wisata budaya seperti tadi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 8 pagi, dan jangan sampai ketinggalan karena masih ada banyak banget tempat yang harus kita eksplor. Aku Syarif Hidayat undur diri dan tetap saksikan Ragam Nusantara, beragam keindahan Indonesia. Nah, selanjutnya aku bakal mengeksplor keindahan jantung kota Jogja nih, tepatnya di sekitaran area kota Jogja. Sekalian kita cari jajanan-jajanan pasar tradisional di sekitaran Pasar Beringharjo. Karena sebelum aku pulang dan meninggalkan Jogja, alangkah baiknya aku juga mengeksplor keunikan yang ada di kota Jogja. Karena Jogja bakal ngangenin. Simak terus Ragam Nusantara karena masih banyak sekali keindahan alam di Indonesia ini yang pastinya bakal seru banget untuk dikunjungi.